Sudah, boleh dulu dah. Sebelum saya jawab, saya akan menyampaikan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir Dalam hadis sesat. kalau dikatakan dia sesat dalam artian dia menyimpang secara mutlak. Ini kita ambil secara hukum dan ulama maju. Apa aja Pak? Saya selesaikan kajian saya dulu nanti. Bapak tidak usah disebut kajian apa harus nonton saya dulu. Belum selesai kajian ya? Saya tanya sama saya baca pesan saya boleh begitu apa? Ini hak kami ini kan. Kalian mau saya tahu. Inilah membuat ribut dari dasar Islam yang membuat orang tidak tahu apa-apa dia berhentikan. Inilah dia yang bisa sebagai provokasi nih. Ya, ini dia. Ini dia sebagai provokasi. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi, kita saksikan yaitu ada insiden yaitu antara dai salafi dengan warga sekitar, dengan warga masyarakat. Ini sepertinya adalah warga Aswaja, warga NU yang mencoba untuk menghentikan atau protes tentang ceramah dai salafi. Nah, ini sebuah insiden yang terjadi di sebuah majelis kajian atau majelis pengajian, ya, majelis pengajian dai salafi. Nah, jadi ada upaya untuk pembubaran kajian atau pembubaran pengajian salafi. Nah, ini sepertinya Bapak ini tidak terima, ya, sikapnya ini, beliau ini sepertinya protes, tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh seorang dai atau seorang ustadz salafi. Mungkin karena beliau ini merasa dianggap sebagai ahli bid'ah, mungkin beliau juga dianggap melakukan kesesatan sehingga beliau tidak terima. Lantas bagaimana sikap kita menyikapi tentang adanya yaitu maraknya berbagai tempat pembubaran kajian, ya. Nah, ini bagaimana kita selaku umat Islam menyikapi tentang adanya banyaknya kajian-kajian salafi di banyak tempat ini dibubarkan. Maka ini sikap kita yang perlu kita tunjukkan. Ya, memang bahwasanya kita tahu, kita sadar, kita sangat paham, sangat mengerti bahwasanya memang kajian salafi ini memang kajian yang memecah belah umat Islam, ya. Jadi kajian salafi wahabi ini memprovokasi, ya, memecah belah persatuan umat Islam, karena isinya ini banyak sekali mencaci maki, menghina amaliyah atau amalan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang diserang selama ini adalah warga Nahdlatul Ulama, ya. Jadi
ceramahnya dari Salafi Wahabi ini isinya adalah memecah belah persatuan umat ya. Mereka mengaku sebagai bagian dari umat Islam, namun mereka tidak mau menerima berbagai macam perbedaan di tubuh umat Islam, perbedaan di antara ulama madhab, perbedaan di antara kalangan para ulama salafus soleh, ulama terdahulu. Jadi isinya Salafi Wahabi ini adalah memecah belah, kemudian juga memprovokasi, jadi menyebabkan kericuhan, keresahan di masyarakat. Kita sadar, kita tahu ini dengan adanya pendatang yaitu kelompok Salafi Wahabi. Maka di suatu tempat kalau sudah dihinggapi oleh Salafi Wahabi, pasti akan terjadi provokasi, pasti akan terjadi kericuhan, permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan akhirnya ketidaknyamanan di kalangan masyarakat karena saling tuduh, saling menghina, saling mencaci maki. Ini karena datangnya yaitu kaum Salafi Wahabi. Kemudian kita tahu bahwasanya Salafi Wahabi ini adalah kaum yang sangat intoleran, ya, tidak memiliki semangat toleransi, ya, mereka tidak memiliki semangat tasamuh, saling menghormati. Namun mereka ini pasti sangat fanatik, ya. Jadi para pengikut Salafi Wahabi ini sangat fanatik kepada gurunya atau kepada ustadznya, padahal mereka senantiasa menggaung-gaungkan agar tidak fanatik kepada kelompok atau kepada golongan. Namun ternyata Salafi Wahabi ini malah sangat fanatik sekali terhadap pemahamannya. Jadi ketika orang sudah terpapar paham Salafi Wahabi, maka jelaslah tidak bisa disembuhkan karena virus Salafi Wahabi ini sangat berbahaya, ya, yang tentunya kalau kita biarkan akan menggerogoti dalam tubuh umat Islam, yang akhirnya menyebabkan perpecahan. Bahkan pada puncaknya paham Salafi Wahabi kalau kita tidak bendung, kalau kita tidak larang, ya, maka akan terjadi peperangan di antara umat Islam. Ini penyebabnya adalah karena munculnya kelompok yaitu radikal Salafi Wahabi. Ya, kemudian kelompok Salafi Wahabi ini melahirkan yaitu sikap radikalisme, ya, sikap yang menyebabkan terjadinya perpecahan, ya. Jadi munculnya aksi terorisme, aksi pembunuhan, aksi kejahatan, penyerangan terhadap kelompok ini yaitu dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi karena mereka meyakini sebagai kelompoknya ini pemegang kebenaran, ya, memonopoli kebenaran. Satu-satunya kebenaran, ya, menurut Salafi Wahabi hanya kelompok mereka sendiri. Kemudian ketika di luar kelompoknya ini mereka anggap semuanya ini sesat. Nah, ini betapa bahayanya paham Salafi Wahabi. Maka kita harus berhati-hati karena dengan adanya paham Salafi Wahabi akan munculnya benih-benih yaitu terorisme dan radikalisme. Jadi dimanapun berada, dengan munculnya tindakan anarkisme, radikalisme, dan terorisme ini pasti disebabkan oleh paham Salafi Wahabi, ya, paham yang muncul dari Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian paham dari Ibnu Taimiyah, Al-Albani, ya, dan para tokoh atau gembong Salafi Wahabi. Kemudian yang kita tahu, yang selama ini kita paham bahwasanya Salafi Wahabi, ya, ini mereka mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Jadi mereka tidak segan-segan mencaci maki amaliyah di luar dari kelompok Salafi Wahabi, menghina amaliyah umat Islam, terutama yang menjadi langganan hinaan dari Salafi Wahabi yaitu warga NU. Dihina sebagai Syiah, dihina sebagai ahlu bid'ah, melakukan tindakan kesyirikan, kekafiran, dan sebagainya. Maka dengan adanya kelompok Salafi Wahabi pasti akan munculnya keresahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi walaupun mereka seolah-olah mengadakan kajian, justru kajiannya ini akan memecah belah umat Islam. Kalau mereka mendirikan masjid, justru masjidnya ini sebagai masjid yang penuh dengan kemunafikan, karena masjid ini dijadikan sebagai pusat untuk menyebarkan yaitu tindakan provokasi. Kita tahu di masa Rasulullah SAW ada orang yaitu kaum munafik yang membuat masjid Dirar namanya. Masjid Dirar ini masjid yang dibangun untuk memecah belah umat Islam. Ini masjid yang dibangun oleh kaum munafik. Jadi di mana tempat pasti nanti kelompok Salafi Wahabi ini pasti akan mendirikan masjid tandingan, ya, yang mereka klaim sebagai masjid sunnah,
sedangkan masjid di luar dari kelompok mereka ini masjid ahli bid'ah semua. Ini betapa ngerinya, betapa sangat bahayanya paham Salafi Wahabi. Untuk itu kita semuanya sangat mendukung, mudah-mudahan ada upaya dari pemerintah, terutama kalangan masyarakat kita, dengan sangat tegas mencegah paham Salafi Wahabi, dan kita berikan yaitu terima kasih kepada masyarakat tadi, yaitu seorang bapak-bapak yang mencegah atau protes terhadap paham sesat dari Salafi Wahabi. Maka kita harus benar-benar tegas, kalau tidak tentu virus Salafi Wahabi ini akan senantiasa menggerogoti umat, akan senantiasa yaitu menyerang umat Islam. Ya, jadi ormas manapun pasti nanti akan diserang, akan dihina, akan direndahkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Jadi menurut pandangan Salafi Wahabi, Muhammadiyah, NU, LDII, Jamaah Tabligh, semuanya itu sesat. Jadi hanya kelompok mereka sendiri yang mereka paling salaf, paling sunnah, sehingga kelompok di luar dari kelompok mereka ini akan mereka hinakan, akan dicap sebagai ahli bid'ah dan akan dicap sebagai ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu betapa ngerinya paham Salafi Wahabi. Maka tindakan kita semuanya sejak dini ya kita melakukan tindakan preventif, yaitu mencegah daripada mengobati sebelum virus Salafi Wahabi menggerogoti umat Islam. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, anak keturunan kita semuanya selamat dari virus Salafi Wahabi. Kita semuanya berpegang teguh dengan akidah yang lurus, akidah salaf, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kehilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.